kita agak ribet ya, karena pembelanjaannya kan mesti harus di agen ya. Agen itu kan ada jam tutup jam bukanya ya. Kalau seumpamanya kita bisa seperti biasanya gitu beli di warung-warung yang sudah disediakan kan kita kan bisa beli kapan aja. Harapan saya itu kesianan warga, tambah sulit di sana. Kalau namanya orang di kampung itu kan ribet beli. Masa ibu-ibu beli gas pakai KTP? Aduh maaf ya kalau untuk pakai KTP ribet. Enakan tuh yang deket, jadi deket dari rumah ke warung yang biasalah gitu. Jadi langsung kalau pas lagi habis, kita mendadak neng-teng ke warung kan gampang. Kalau sayanya harapannya jangan seperti itulah. Maklumi rakyat-rakyat kecil, terus jualan kecil-kecilan kayak gini. Istilahnya penambahan hasil kita setiap harinya. Kalau kita nggak jual bagaimana? Jualnya juga sedikit-sedikit, tabung juga berapa? 8 biji doang, nggak nyampe 10 biji. Ya kalau itu habis ya udah nggak ada lagi. Baik, saya sapa dulu Pak Kurtubi, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja nih tanya sama Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, gimana tanggapan Pak Kurtubi mengenai rencana dengan menggunakan KTP ini pembelian? Ya, terima kasih. Maaf agak terlambat. Begini, pasti tadi sudah dibicarakan, ya. Salah satu kelebihannya adalah daftar penerima yang berhak menerima by name by address. Mestinya kan begitu, biar tepat sasaran itu by name by address. Dan terbaru dong datanya. Ada yang kita baca ada data dari pensiun sosial atau apa begitu ya, yang untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ya. Itu ada yang berhak begitu. Mungkin ada baiknya dialog atau punya data yang mutakhir dari BPS. Sasaran kan ya. Sebab mereka itu mengumpulkan semua data kalau pemerintah butuhkan. Yang ingin saya garis bawahi adalah ini pasti rakyat menderita. Tidak usah dicari-cari kenapanya, ya sudah jelas. Ya. Harus menggunakan KTP. Semua orang tahu KTP itu tidak mencerminkan tingkat pendapatan orang. Tidak mencerminkan, ya. Tidak mencerminkan. Jadi bisa saja lalu orang yang kaya akan tetap dapat kalau daftarnya itu nggak benar gitu loh. Itu satu. Kedua, sebenarnya sudah lama saya sarankan ke pemerintah agar meningkatkan produksi LPG. Ya, kita punya sumber daya alam yang bernama C3C4, propan dan butan dalam bahasa kimianya itu bahan baku LPG. Gabung memang yang terbesar itu CO2 di mana? Di Natuna Utara. Yang termasuk wilayah ZEE Indonesia diakui PBB, hukum internasional. Meskipun Cina gedak-gedak aja mau ngerebut itu. Bolak-balik Cina itu pakai tentara penjaga pantai, ya. Dia berpikir kok dibiarin sama Indonesia gas begitu gede, ya. Mestinya itu dulu sebelum inovasi, terobosan untuk memaksa rakyat harus pakai KTP. Ini kebijakan kok di bidang migas ini kok arahnya menyengsarakan rakyat saja sih, menyusahkan rakyat ini. Mbok Yao berusaha naikkan produksi LPG. Kita punya LPG gede di sana, memang CO2-nya gede. CO2-nya bisa dipakai mestinya untuk EOR, Enhanced Oil Recovery, untuk lapangan Caltech di Riau. Daripada waktu saya di Komisi 7 itu PSC yang ada di Sumatera produksi tinggi sudah mau berakhir, ya kan? Kontraknya. Lalu mereka membuat program percobaan lah kata gitu dalam kapasitas kecil untuk EOR, Enhanced Oil Recovery, ya, pakai surfaktan, sukses dengan surfaktan itu, ya berjalan, tapi tidak ada realisasi karena surfaktan harus dibeli dari Amerika. Coba dibikin studi lebih detail lagi, CO2 yang begitu besar dari Natuna Utara, bikin pipanya pakai EOR di lapangan besar di Sumatera itu, ya, mestinya bisa. Ini sudah kembali ke Pertamina itu. Nah, kalau itu terjadi, CO2-nya dipisahin, C1, C2 jadi LNG, C3, C4 jadi LPG. Nggak usah impor. Nah, itu yang nggak jalan. Ya, nah, sebentar. Penyebabnya nggak jalan apa? Kuasa pertambangan di beliau ini, di pemerintah, itu yang nggak benar. Pemerintah nggak bisa berbisnis.
Tidak bisa membangun pabrik LPG, tidak bisa membangun pabrik LNG, tidak bisa memisahkan CO2 dengan C1, C2, C3, C4, karena pemerintah bisanya nunjuk, sampai sekarang nggak ada yang tunjuk, yang sudah terbukti mengolah, mengembangkan sektor hilir. Dari migas itu Pertamina namanya. Waktu dia memegang kuasa pertambangan. Kalau dia memegang kuasa pertambangan, trust dari bank itu percaya penuh kepada Pertamina. Sehingga pendanaan tidak jadi masalah, itu fakta. Baik. Silakan. Jadi Komisi 7 selama ini bagaimana mendorong supaya ini skemanya bisa lebih baik lagi. Jadi tidak menyengsarakan. Jadi kalau kata begini, Pak Kurtubi. ini teknis ya. Pertamina atau Patraniaga itu punya kebijakan untuk satu desa, satu pangkalan. Oke. Ini kan jarak antara kota ke desa juga Ya. cukup jauh. Ya. Kayak kampung saya ya, di Sulawesi sana itu, dari kota Palu ke kampung saya itu butuh waktu 6-7 jam. Nah, itu artinya sementara ini tolong jangan sub pengecer ini jangan dibatasi dulu. Biar aja dulu jalan. Karena itulah penghasilan sambil mereka dicoba. kira-kira seperti itu, termasuk Karena nggak membantu bisa diatasi nih. mendistribusi. Karena di sana kita belum ada pangkalan. Ya, ya. Agennya juga masih terbatas. Nah, itu satu langkah. Jadi sambil menuju ke satu kampung, satu outlet, itu kita tunggu. Tetapi menurut saya setuju dengan Pak Joko, Mas Tulus dan Pak senior saya ini Pak Kurtubi, bahwa data nasional kita ini, terutama anggaplah kita sepakat pakai P3KE, ya, udah itu aja, tinggal disempurnakan. Lalu yang kemudian data ini diperbaiki, kita nanti betul-betul pakai data ini. Kalau sistemnya penjualannya itu pakai mekanisme barang, ya kan? Nah, jadi kita pakai di situ. Lalu yang kedua kita perbaiki sistem digitalisasi atau online distribusinya. Nanti kalau pertanyaannya apakah ada handphone dan sebagainya, rata-rata sih sudah punya handphone, tinggal sinyal sedikit 1-2. Itu nanti itu bisa pakai barcode, pakai kertas kayak My Pertamina itu. Orang beli bensin itu atau solar, dia tidak harus masuk My Pertamina. Dia cukup pakai kertas yang sudah ada barcode-nya, fotokopi itu di laminating, ditempel begini tuh. Itu bisa Pak. Jadi memungkinkan. Yang penting bahwa yang dapat subsidi itu yang betul-betul yang berhak. Jangan restoran, jangan warung-warung besar, ya nggak boleh itu. Nah itu yang penting. Nah menurut saya distribusinya ke subpengecer itu masih tetap dibolehkan, jangan ditutup dulu. Jangan dibatasi dulu karena itu akan sulit, pasti akan ramai di bawah. Nah sambil uji coba. Nah uji coba ini nanti menurut saya juga harus ada deadline-nya. Nggak boleh uji coba itu misalnya setahun. Nah, kita lihat aja. Nanti harus segera ada evaluasi. Saya kira nanti kita akan bicara dengan SDM di Komisi 7 dan Pertamina dalam hal ini Patraniaga. Batas-batas uji coba ini seperti apa. Jadi ada 2 langkah itu. Perbanyak di bawahnya agen itu. Kemudian perbaiki sistem distribusi dengan sistem, nanti pakai regulasi tentunya itu. Nah yang ketiga edukasi Pak, kita nggak bisa tanpa edukasi ke masyarakat. Yang keempat, sekarang ini itu agen penjual non subsidi juga nggak ada kan? Iya. Nah, maksudnya itu agen non subsidi juga masuk di agen yang ada sekarang LPG aja sudah. Jadi mereka tidak langka dalam konteks pembelian gas non subsidi. Data menjadi kunci by name by address, itu kita sepakat bersama. Edukasi seperti apa polanya supaya masyarakat ini tidak kemudian terus-menerus membeli, karena tadi secara ekonomi pasti akan lebih memilih yang lebih murah karena gapnya ini terlalu jauh. Sesaat lagi tetap bersama kami.